Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua, khususnya kelas 7, sehat semua ya. Oke, untuk materi kita kali ini di bab kedua ini, yaitu kita belajar tentang himpunan. Nah, tentunya kalian akan bertanya apa itu himpunan. Nah, sebelum kita belajar, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dengan membaca Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita mulai materi kita hari ini. Kita akan belajar tentang himpunan. Pasti kalian akan bertanya, apa sih Bu himpunan itu? Nah, contoh yang paling mendasar adalah Ibu ibaratkan misalnya kalian yang sering kalian pergi ke misalnya ke pasar ya, atau ke tempat wisata, atau misalnya ke terminal. Nah, untuk pasar aja misalnya, kalian pasti kalau ke pasar, pastikan kalian akan bertemu dengan banyak pedagang, ya kan? Ada yang menjual buah-buahan, ada yang menjual sayuran, gitu kan? Ada yang menjual bumbu masakan, ada yang menjual ikan, ada yang menjual ayam. Nah, himpunan itu kalau misalnya kita buat istilah yang paling kalian bisa pahami adalah himpunan itu adalah disamakan dengan pedagang. Misalnya pedagang apa? Pedagang buah-buahan. Nah, di situ kalau buah-buahan tentunya kan bukan saja dia menjual satu macam buah, bisa beberapa macam buah. Misalnya dia menjual apa? Di situ ada buah jeruk, ada alpukat, misalnya ada salak, ada pisang, ya kan? Berarti ada berapa macam di situ anggotanya apa yang dijual oleh pedagang tersebut. Ada banyak buah kan? Nah, pedagang tersebut itu dikatakan sebagai himpunan. Anggotanya apa? Tadi buah-buahan yang dijual. Ada buah jeruk, ada buah salak, ada buah alpukat, ada buah pisang, ya. Nah, jadi himpunan itu apa? Kita lihat himpunan adalah di sini ya, himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan. Kalian lihat ya, dari gambar di sana tadi sudah Ibu berikan contoh awal, yaitu misalnya adanya pedagang yang menjual buah-buahan dan sayuran. Nah, contoh di atas, gambar di atas adalah memperlihatkan buah-buahan yang dijual di pasar atau supermarket. Berarti di sana ada yang menjual apel, anggur, dan stroberi dikelompokkan dalam satu rak misalnya ya. Ada satu rak yang sama. Kemudian rak yang berbeda di sini ada wortel, ada brokoli, ada paprika, ada bayam ya, itu dalam satu rak yang berbeda. Nah, ini berarti adalah termasuk himpunan atau kelompok ya, yang di rak yang berbeda. Satu ini himpunan buah-buahan, yang ini adalah himpunan sayur-sayuran. Berarti himpunan adalah apa? Kelompok benda-benda yang didefinisikan dengan jelas ya, atau dengan kata lain himpunan adalah kumpulan. Ada kumpulan di sini buah, ada kumpulan sayuran. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari di sini kalian tentu dapat menjumpai adanya kelompok atau misalnya sekeranjang jeruk, sisir pisang, atau sekumpulan semut hitam. Nah, di sini berarti definisi himpunan apa? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, objek-objeknya ini disebut elemen atau anggota. Sebagai contoh tadi Bu bilang, ada pedagang buah-buahan, ada pedagang sayuran, itu himpunan. Anggotanya apa? Yang pedagang buah tadi menjualnya. Ada jeruk, ada salak, ada alpukat. Nah, itu anggotanya. Ya, kemudian yang pedagang sayuran pasti dia yang jual wortel, jual bayam, jual kangkung, misalnya kacang panjang. Anggotanya apa? Yaitu anggotanya ada kacang panjang, ada bayam, ada wortel, ada kangkung. Nah, himpunannya apa? Himpunannya adalah namanya sayuran, seperti itu ya. Paham ya? Lalu kita lanjut lagi di sini. Nah, pengertian himpunan, notasi, dan cara penyajian himpunan. Contoh, salah satu cara untuk menuliskan sebuah himpunan ialah dengan menggunakan kata-kata. Ya, misalnya
Himpunan A adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Ya, itu cetakan himpunan A. Nama-nama hari dalam seminggu. Ada apa aja di situ anggotanya berarti kalau nama-nama hari dalam seminggu? Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, himpunan B adalah himpunan nama-nama bulan dalam setahun. Nama-nama bulan di situ ada apa? Bulan apa aja? Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai dengan Desember. Berarti dia dikatakan sebagai himpunan B. Lalu ada lagi himpunan C. Ternyata himpunan C ini adalah anggotanya, himpunannya bilangan asli kurang dari 5. Bilangan asli kurang dari 5 berarti apa saja? Bilangannya berapa? 1, 2, 3, dan 4. Karena dikatakan kurang dari 5. Dan himpunan D adalah bilangan asli kurang dari 1000. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 sampai kurang dari 1000. Itu dikatakan sebagai himpunan, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menuliskannya. Kalau seperti itu. Nah, cara menuliskannya seperti ini, ya. Memakai tanda kurung kurawal. Ya, misalnya himpunan A. Tadi kita contohnya A adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Berarti himpunan A di sini A sama dengan tanda kurung kurawal, ya. Ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jangan lupa kurung kurawal lagi tutup. Itu menyatakan anggota dari himpunan A. Contoh yang B tadi, himpunan B. Himpunan bilangan asli kurang dari atau sama dengan 5. Kalau menggunakan sama dengan 5 berarti himpunan bilangan asli berapa aja? Jangan lupa, himpunan B tuliskan dengan huruf B besar sama dengan tanda kurung kurawal. 1 anggotanya tulis, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kasih kurung kurawal tutup. Itu cara menuliskan himpunan. Ya, kita lanjut lagi. Sekarang, nah di sini ada contohnya, tentukan himpunan C dengan cara mendaftar jika diketahui C adalah himpunan bilangan asli 1 sampai dengan 1000. Berarti bila himpunan C, tulis C sama dengan tanda kurung kurawal, mulai dari 1 sampai kurang dari 1000. Kurung kurawal tutup. Itu cara menuliskannya, ya. Cara menuliskan notasi himpunan seperti ini, ya. Nah, sekarang menuliskan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Bagaimana caranya? Misalnya ya, menuliskan dengan cara yang lain. Cara lain untuk menuliskan sebuah himpunan adalah dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Gimana caranya? Tuliskan himpunan berikut dengan notasi pembentuk himpunan. Misalnya himpunan E. Himpunan E anggotanya adalah ya bilangan bulat positif kurang dari 4. Nah, kalian bisa menuliskannya seperti ini. Himpunan E sama dengan kurung kurawal buka, tanda X, ya, garis X bilangan bulat positif kurang dari 4. Berarti anggotanya himpunan E ada berapa? Himpunan bilangan positif yang kurang dari 4. Gitu. Berarti angka berapa aja positif yang kurang dari 4? 1, 2, 3. Ya, berarti himpunan E anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Ya, bisa dituliskan seperti ini juga. Nah, sekarang jika ada pertanyaan seperti ini, mungkinkah ada 2 himpunan yang sama? Atau mungkinkah ada 2 himpunan yang sama, bahkan jika lebih dari 2 himpunan? Sekarang kita lihat. 2 himpunan atau lebih dikatakan sama jika setiap elemen yang ada pada himpunan yang satu juga merupakan elemen pada himpunan lainnya. Ya, sebagai contoh gimana? Ini misalkan, ya, himpunan A dan B. Ya, masing-masing himpunan A anggotanya terdiri dari huruf H, huruf A, huruf S, huruf I, dan huruf M. Dan anggota untuk himpunan B terdiri dari huruf H,
huruf I, huruf S, huruf A, dan huruf M. Kira-kira pertanyaan Ibu, sama tidak anggota dari himpunan A dengan B? Ya, kalau kalian lihat, berarti sama kan, ini hurufnya sama-sama, ada di anggota A ada H, di anggota B juga ada H, di anggota A ada huruf A, di anggota B juga ada huruf A, cuma tata letaknya yang berbeda. Berarti gimana? Apa yang kamu bisa simpulkan? Nah, karena ini sama anggotanya memiliki huruf yang sama, sehingga himpunan A sama dengan himpunan B. Kalian tuliskan seperti ini ya. A sama dengan B, karena anggota A sama dengan anggota B, anggotanya sama ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Melambangkan menuliskan jumlah anggota dalam himpunan. Nah, jumlah anggota himpunan itu misalnya untuk A berupa himpunan tak hingga. Cara menuliskannya gini. Jumlah anggota himpunannya A, tuliskan, nah jumlahnya itu tandanya N. Kalau sama dengan tidak terhingga berarti tidak jumlah anggotanya banyak, tidak terhingga, ya seperti itu. Nah, sekarang macam-macam himpunan bagian nih. Himpunan itu kan A tadi. Kita lihat ya, misalnya himpunan A ada huruf A. Himpunan B ada huruf A dan B. Himpunan C terdiri dari anggota A, anggota B, anggota C. Dari contoh himpunan A, B, dan C di atas, ini dilambangkan berarti himpunan A itu termuat atau himpunan bagian dalam B. Himpunan bagian B itu masuk dalam himpunan bagian C. Karena apa? Anggota A ada di anggota B, ada juga di anggota C. Ya, nah berarti anggota himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Himpunan B bagian dari himpunan C. Ya, tanda bagian itu tandanya seperti huruf C ya. Ya nak ya, itu tanda yang dimaksud adalah bagian. Jadi anggota A ada di dalam B, anggota B juga ada di dalam C, ya. Nah, sekarang kita lihat. Bagaimana kalau misalnya kita ada contoh seperti ini, ya. Tuliskan semua himpunan bagian dari H. Berarti kan kamu tuliskan ada A, ada B, ada C, ya. Itu menuliskan tanda bagian. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada cara menghitung berapa jumlah himpunan, ya, jumlah anggota. Ada berapa jumlah anggota? Caranya gini, misalnya ya, ada himpunan H. Anggotanya ada A, B, C, D, dan E. Berapa jumlahnya ini? Ada 5. Berarti N-nya sama dengan 5. Jadi jumlah anggota himpunan H ada 5. Kamu caranya adalah rumusnya 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat 5. 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jumlahnya berapa? 32. Nah, ini adalah berarti berapa banyak jumlah anggotanya? Ada 32. Ya, kalau kalian diminta menghitung berapa besar banyaknya anggota pada himpunan tersebut. Rumusnya 2 pangkat N. N-nya dari mana? Kalian lihat berapa jumlah anggotanya di situ. Kalian pangkatkan. Ya, mudah ya. Nah, sekarang lanjut. Nah, di sini adalah himpunan semesta. Ya, himpunan semesta itu misalnya lambangnya kalian ganti dengan huruf S. Ya, bukan kayak tadi, ada A, ada B, ada C. Ini langsung pada huruf S. Ya, misalnya himpunan semestanya kita lihat di sini ada A, ada B, ada C. Nah, ini dia lambang penggunaan tanda himpunan. Ya, nah ini ada operasi biner, operasi yang dilakukan antara dua unsur sehingga dihasilkan unsur tunggal ya pada himpunan. Nah ini tanda C yang terbalik ini di sini itu menyatakan dia adalah irisan. Berarti anggota A ada di dalam anggota B juga gitu loh ya. Itu maksudnya, itu irisan. Ya, kalau tanda ini A seperti huruf U dan B ini adanya gabungan, berarti himpunan A ya gabungan dengan himpunan B.
Nah, kalau yang ini, tanda ini artinya adalah selisih. Ya, himpunan A ada selisihnya dengan himpunan B. Nah, berarti gimana? Kalau nanti ada pertanyaan irisan, tanda irisan itu seperti ini ya. A irisan B, ya. Nah, ini dibaca himpunan semua X dengan syarat X itu adalah anggota A dan X itu adalah anggota B. Jadi X-nya itu ada di dalam anggota A, X itu juga ada di dalam anggota B. Kalau gabungan seperti huruf U, A gabungan B, berarti himpunan A gabungan himpunan B. Nah, caranya dibacanya semua anggota dalam X ini dengan syarat X adalah anggota A atau X anggota B gabungan. Berarti dia termasuk dalamnya gabungan, ya. Nah, kalau selisih A dikurang B ini dibacanya semua X dengan syarat X anggota A dan X tapi bukan anggota B. X-nya ini adalah anggota A, X-nya anggota A, tapi X bukan anggota B, ya. Tanda irisan gabungan tapi tanda ada silang di sini, tandanya bukan B, karena dia selisih. Berarti anggota A yang termasuk anggota A bukan termasuk dalam anggota B, ya, seperti itu ya. Oke, demikian untuk materi kita kali ini. Jadi materi awal tentang himpunan ya. Jadi lambang himpunan seperti apa, kamu menuliskan tanda himpunan bagaimana. Himpunan adalah terdiri dari anggota-anggota yang dituliskan dengan tanda kurung kurawal. Ada gabungan, ada irisan, ada selisih. Dan menentukan berapa jumlah anggota pada suatu himpunan. Ingat rumusnya 2 pangkat N. N-nya dari mana? N-nya berasal dari berapa banyaknya jumlah pada anggota tersebut. Oke, demikian dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian bisa memahami. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan ke Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.